Calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan visi misi di hadapan Dubes dan perwakilan organisasi internasional. Sementara Basuki Cahayapurnama berjanji untuk mempercepat pembangunan tanggul di Marunda, Jakarta Utara. Sementara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berbicara dalam kampanye Anies Sandi. Di hadapan sejumlah dubes, mantan dubes dan perwakilan organisasi internasional, Agus berencana membentuk komunitas diskusi diplomatik. Wadah ini akan membahas diskusi formal dan informal, saling tukar ide dan masukan untuk meningkatkan kerjasama. Di acara ini, Agus juga sempat menyampaikan beberapa visi misinya sebagai calon gubernur Jakarta, seperti bantuan langsung sementara, program rumah rakyat dan reformasi birokrasi. Untuk saling mendengarkan, saling bertanya, dan juga saya tentunya mendapatkan feedback yang baik dari mereka juga. Intinya mereka ingin mendengarkan apa komitmen dan gagasan saya sebagai gubernur di Jakarta. Tentunya apa yang terjadi di Jakarta juga akan sangat berpengaruh terhadap perwakilan termasuk kedutaan besar negara sahabat yang ada di ibu kota ini. Sementara calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Cahayapurnama mengunjungi warga Marunda, Jakarta Utara Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Basuki berjanji akan mempercepat pembangunan tanggul agar warga Marunda terbebas dari ancaman banjir rob. Ia juga meminta warga mengurus sertifikat rumah, sehingga akan memudahkan jika Pemprov DKI akan membeli lahan mereka sebagai lahan RPTRA atau pasar. Kita mau lihat pengaruh rob masih ada nggak, beberapa tempat masih ada pengaruh rob. Jadi kita akan tanggul kan lagi dikerjain nih, yang Cilincing ke Tanjung Priok. Nah kalau tanggulnya jadi, rob udah aman. Nah tinggal sini kita ada waduk lah. Sedang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hadir untuk pertama kalinya dalam kegiatan kampanye rutin paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Prabowo turut memaparkan program Anies Sandi di hadapan ratusan pemuda di Jakarta Barat. Kalau banyak bupati, gubernur, dan banyak dulu pejabat-pejabat yang mau dengar kritik, mau mawas diri, tentunya tidak masuk penjara. Ya, sekarang banyak sekali. Saya nengok sahabat saya di salah satu penjara lembaga. Prabowo juga menilai bahwa ibu kota membutuhkan pemimpin baru yang akan diperoleh melalui satu putaran gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Zulfikar Zunurain, CNN Indonesia. Dan selanjutnya koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama akan menjelaskan agenda masing-masing paslon di hari ini. Halo, selamat siang Dika. Dika, langsung saja dengan laporan Anda dengan agenda pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Ya, selamat siang Iqbal. 14 hari menjelang hari pemilihan pada 15 Februari mendatang yang akan menentukan nasib pemimpin ibu kota 5 tahun mendatang. Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini terus melakukan agenda kampanye dan juga sosialisasi untuk memaparkan visi, misi, serta program-program mereka turun langsung ke masyarakat. Pasangan nomor 1, Agus Harimurti Yudhoyono, dijadwalkan akan hadir di acara salah satu kegiatan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu wakilnya Silviana Murni memulai kampanyenya dengan waktu yang jauh lebih pagi pada pukul 8.30 pagi tadi dengan hadir di acara peringatan Maulid Nabi di kediaman salah satu warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu pasangan petahana Ahok Jarot juga hari ini melakukan belusukan. Ahok direncanakan akan hadir di acara belusukan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu wakilnya Jarot Saiful Hidayat hari ini akan belusukan di 2 lokasi, yaitu di kawasan Jakarta Utara, yaitu di kawasan Angke, dan juga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, agenda pagi hari ini atau pagi hari tadi maksud saya tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Silviana Murni. Kalau Silviana Murni tadi pagi menghadiri acara Maulid Nabi di kawasan Jatinegara, Anies Baswedan dijadwalkan pagi hari tadi datang ke acara Istighosa. Sementara itu wakilnya Sandiaga Uno akan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keduanya juga dijadwalkan akan hadir di kampanye bersama dengan Partai Idaman yang akan menggelar konser bersama dengan Soneta Group pimpinan Rhoma Irama. Iqbal, kalau kita perhatikan meraih simpati publik atau meraih simpati pemilih dalam pilkada ini sejak masa awal kampanye bulan Oktober sampai hari ini, datang ke acara keagamaan atau yang terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu menjadi agenda yang paling sering dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.
kalau saya boleh mengacu pada survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, bahwa sentimen agama di Jakarta ini masih cukup tinggi atau mencapai 71,4%, meningkat 30% dari bulan Oktober lalu. Dan dalam survei tersebut juga dikatakan bahwa variabel agama ini masih menjadi salah satu faktor penentu menang atau kalah dari masing-masing pasangan calon, terlepas dari fakta bahwa 85% dari total pemilih adalah pemilih dengan agama Islam. Nah, Iqbal, kalau kita bicara lagi soal menang dan kalah, tentu ini juga tak lepas dari strategi yang diterapkan oleh masing-masing pasangan calon, terutama dalam 14 hari terakhir menjelang hari pemilihan 15 Februari mendatang. Pasangan AHY dan juga Silvi menyatakan bahwa dalam 14 hari tersisa ini akan dimanfaatkan untuk terus melakukan sosialisasi dan juga gerilya, begitu kalau boleh saya meminjam istilah yang digunakan oleh pasangan nomor 1 ke masyarakat. Namun tidak ditentukan prioritas masyarakat atau kalangan elemen masyarakat seperti apa yang nanti akan menjadi prioritas utama mereka. Dan meskipun Silviana Murni tengah dirundung juga dengan sejumlah persoalan hukum di kepolisian, namun pihaknya menyatakan bahwa persoalan hukum tersebut tidak akan mempengaruhi elektabilitas mereka ataupun juga performa Silvi dan juga Agus Harimurti Yudhoyono selama masa kampanye sampai waktu 15 Februari mendatang. Nah, kalau strategi yang diterapkan oleh pasangan nomor 2 Ahok Jarot, selain tentunya melakukan belusukan, juga di waktu tersisa ini mereka juga menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kecurangan pada masa pemilihan dengan membentuk tim Satgas Pengawas Money Politik. Selain itu, pasangan nomor 2 atau pasangan petahana juga akan terus menguatkan konsolidasi dan juga koordinasi dengan partai pendukung dan juga kader-kader mereka. Kalau pasangan nomor 3, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, tentu selain akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat karena ini masih dianggap paling efektif untuk bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Namun berbeda dengan Silviana Murni, pasangan Anies Sandi ini akan fokus pada sosialisasi di kalangan pemuda-pemudi karena berdasarkan data yang mereka miliki, data internal mereka menyebutkan bahwa 30% dari total pemilih merupakan pemuda-pemudi yang merupakan gerbong dari undecided voter. Dan selain itu, strategi yang juga cukup menarik dan akan dioptimalkan oleh pasangan Anies Sandi ini adalah dengan mengoptimalkan peran dari Prabowo Subianto seperti yang dilakukan di kampanye sebelumnya dengan melakukan kampanye turun langsung ke lapangan. Dan hal ini juga yang tidak bisa dikonfirmasi langsung oleh AHY dan juga Silviana Murni. Apakah hal serupa juga akan dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono membantu kampanye dari pasangan nomor 1 ini. Dan strategi yang diterapkan oleh ketiganya ini tentu akan mempengaruhi elektabilitas di 14 hari terakhir ini, bahwa dari elektabilitas yang dirilis terbaru oleh Poltreking menyebutkan bahwa saat ini elektabilitas atau masih dipimpin oleh pasangan nomor 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno dengan persentase mencapai 31,5%, disusul oleh pasangan petahana 30,13% dan juga pasangan AHY dan juga Silviana Murni dengan persentase 25,75%. Iqbal. Baik, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama, bahwa hari ini ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih adu strategi untuk pemenangan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari mendatang. Setelah melewati masa 3 bulan lebih berkampanye, lalu bagaimana elektabilitas pasangan calon DKI Jakarta? Mari kita sama-sama melihat bagaimana elektabilitas pasangan calon dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Kita lihat dari lembaga survei Poltreking terlebih dahulu pada bulan Januari 2017 menunjukkan ini bahwa Anies Sandi ini menempati urutan pertama dengan elektabilitasnya sebesar 31,50% dan dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot sebesar 30,13% dan terakhir Agus Silvi dengan 25,75%. Dan yang menarik ini pada bulan Desember 2016 yang lalu bahwa di sini Agus Silvi menempati urutan pertama dengan sebesar 27,29%. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Poltreking pada bulan Desember 2016 yang lalu. Sedangkan untuk urutan kedua dimiliki oleh Ahok Jarot sebesar 20,42%. Dan selanjutnya yang terakhir Sandi dan juga Anies sebesar 29,7%.
66%. Dan ini terlihat bahwa ada perubahan sejak adanya debat pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur sudah 2 kali, berarti pada tanggal 13 Januari dan juga pada tanggal 27 Januari 2017. Kita akan lanjut untuk melihat lembaga survei lainnya bagaimana hasilnya. Dan ini menurut Carta Politika bahwa pada bulan Januari 2017 di sini justru Ahok Jarot masih memimpin dengan sebesar elektabilitasnya yakni 36,8%. Sedangkan Anies dan juga Sandi sebesar 27%, Agus Silvi sebesar 25,9%. Dan ini lagi-lagi yang menarik bahwa di bulan November yang lalu, Carta Politika menunjukkan bahwa Agus Silvi ini justru menempati urutan pertama dengan elektabilitasnya sebesar 29,5%, disusul Ahok dan Jarot sebesar 28,9%, lalu ada Anies dan juga Sandi di 26,7%. Kita akan lanjut bagaimana dengan survei elektabilitas dari lembaga survei lainnya. Berdasarkan lingkaran survei Indonesia pada bulan Januari 2017, kita lihat ternyata Agus Silvi ini masih berada di posisi puncak. Ini juga sama seperti di bulan Desember tahun lalu juga di 2016 bahwa Agus Silvi pada tahun lalu 33,6%, sedangkan untuk saat ini 36,7%. Sedangkan untuk lawannya, rivalnya ada Ahok Jarot di urutan kedua dengan 32,6%, disusul dengan Anies Sandi sebesar 21,5%. Ya, itu tadi beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei terkait dengan hasil yang selama ini dilihat dari warga Jakarta. Tentunya ini masih belum fix, belum final, karena kita masih melihat lagi dengan adanya debat yang akan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2017 mendatang.